Salam sehat, salam apa Tindik, sahabat-sahabat apa Tindik. Pada hari ini kru apa Tindik liputan berada pada PPK Kawasan Industri Terpadu Batang 1 di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Mereka diberi amanah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu KIT Batang. Selanjutnya sahabat-sahabat apa Tindik diwajibkan dalam pekerjaan proyek tersebut antara PPK beserta Satker, penyedia jasa harus mengerjakan dengan tepat biaya, tepat mutu, tepat guna, dan tepat waktu sahabat-sahabat apa Tindik. Jika di dalam dunia konstruksi hanya tepat waktu saja dengan ketentuan mutu yang disinyalir tidak sesuai dengan ketentuan prosedur, maka kami tim liputan apa Tindik televisi akan datang untuk memberikan suatu koordinasi yang baik agar spill keuangan negara tidak terjadi pemborosan sahabat-sahabat apa Tindik. Sahabat-sahabat apa Tindik, perlunya diketahui jika di dalam proyek anggaran pendapatan belanja negara kami menemukan beberapa temuan yang disinyalir melanggar ketentuan operasional prosedur. Minimalnya kami selaku tim pencari fakta yang ada di Jatim Bali, Jateng dan DIY beserta di daerah sekitarnya yang ada di Jawa Bali, mohon maaf, kami akan selalu sinergi dengan para pihak, utamanya dengan aparat penegak hukum dari pihak kepolisian beserta pihak kejaksaan setempat sahabat-sahabat apa Tindik, untuk bersama-sama saling mengontrol dan menyelamatkan keuangan negara dari sumber yang sudah saya sebutkan tadi sahabat-sahabat apa Tindik, melalui APBN, melalui hutang luar negeri sebagai loan, dan ISDB, Islamic Development Bank. Ikuti ulasan kami selanjutnya sahabat-sahabat apa Tindik tanpa ada settingan suatu apapun. Sahabat apa Tindik, untuk Kementerian PUPR dalam menangani proyek Kawasan Industri Terpadu Batang ini sangat berperan aktif sekali. Kenapa seperti itu sahabat-sahabat apa Tindik? Melalui Ditjen atau Direktur Jenderal Bina Marga dengan melaksanakan pembangunan dalam kawasan industri dan akses pada jalan nasional, pembangunan jalan diprioritaskan untuk mendukung kawasan industri terpadu Batang sahabat-sahabat apa Tindik. Sahabat apa Tindik, perluasan proyek kawasan industri terpadu di Kabupaten Batang ini atau KIT B atau Kawasan Industri Terpadu Batang menghabiskan lahan seluas 3.100 hektar dari total luas keseluruhan di 4.300 hektar sahabat-sahabat apa Tindik. Dalam penegasan oleh Presiden kepada Kementerian PUPR ini dimulai pada tahun 2020 dan telah diselesaikan pekerjaannya di tengah-tengah tahun 2022 ini sahabat-sahabat apa Tindik, untuk jalan kawasan yang dibangun oleh Direktur Jenderal Bina Marga. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jateng dan DIY ini beserta Satker Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah sudah maksimal mengerjakan proyek Kawasan Industri Terpadu Batang. Sahabat apa Tindik, ada beberapa reshuffle jabatan yang diterima oleh Satuan Kerja atau kuasa pengguna anggaran di pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 menuju ke 2022 antara Mas Javid dengan Om Sidik. Mas Javid yang dulu menjabat Satker atau kuasa pengguna anggaran di pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah telah naik jabatannya di Kabid Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jateng dan DIY. Selanjutnya Mas Sidik yang menjabat dulunya di tahun 2020-2021, 2022 ini dari awal jabatan yang ada di Satuan Kerja atau kuasa pengguna anggaran di DIY, Om Sigit menggantikan posisi
Om Javid di PJN 1 wilayah Provinsi Jateng. Dan untuk saat ini sahabat-sahabat Apatindik sudah ada beberapa paket pekerjaan yang sudah diselesaikan dalam tahap pembangunan jalan kawasan industri terpadu Batang. Dengan nilai kontrak sebesar yang sangat cukup fantastik, sahabat-sahabat Apatindik. Spill anggaran yang sudah dihabiskan dari 50 km kurang lebih di angka 1,8 triliun rupiah, sahabat-sahabat Apatindik. Dan itu pun dikerjakan oleh 4 PPK yang ada di bawah naungan Satker atau kuasa pengguna anggaran pelaksanaan jalan nasional wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, Om Sidik, yang dulunya dipimpin oleh Mas atau Om Javid. Untuk paket 1.1A dikerjakan oleh PPK 1.2 Provinsi Jawa Tengah yang dulunya dijabat oleh Mas Nyoman Yasmara yang saat ini menjadi KPA atau kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 di Kota Bali atau di Bali. Dan untuk paket 1.1B yang dikerjakan oleh PPK 1.3 di Provinsi Jawa Tengah, sahabat-sahabat Apatindik, oleh Mas Yofur Sulaiman. Selanjutnya untuk paket 1.2 dikerjakan oleh PPK KIT Batang atau Kawasan Industri Terpadu Batang 1 adalah Om Nugraha. Dan paket selanjutnya di paket 1.4 dikerjakan oleh PPK 1.6 Provinsi Jawa Tengah, sahabat-sahabat Apatindik. Tentunya sahabat-sahabat Apatindik, dari total nilai luas keseluruhan dari 4.300 hektar tersebut, dengan akses jalan di kawasan industri terpadu Batang ini yang sudah terbangun, sahabat-sahabat Apatindik bisa melihat apa dampak positifnya setelah terbangunnya kawasan industri terpadu Batang ini. Banyaknya pabrik-pabrik yang awalnya tidak ada di wilayah KIT Batang atau kawasan industri terpadu Batang. Ada pabrik keramik di dalam kawasan tersebut senilai 450 hektar dari kawasan untuk peruntukan industri seluas 3.100 hektar, sahabat-sahabat Apatindik. Harapan dari Kementerian PUPR setelah kawasan industri terpadu Batang terbangun adalah menjadi suatu modal pertumbuhan ekonomi, penambahan lapangan kerja baru bagi Kabupaten Batang sendiri dan Provinsi Jawa Tengah, sahabat-sahabat Apatindik. Oke, sahabat-sahabat Apatindik, berapa perihal untuk mekanisme sudah kami sampaikan terhadap sahabat-sahabat Apatindik. Dan mari kita langsung mewawancarai pihak PPK yang bertanggung jawab mengerjakan proyek yang ada di kawasan industri terpadu Batang. Salam sehat, salam Apatindik. Selamat siang, salam sehat, salam Apatindik. Sahabat-sahabat Apatindik, pada siang hari ini kita berdua lagi berpanas-panasan, berpanas-panas ria, sahabat-sahabat Apatindik. Manakala beliau yang ada di samping saya ini, sahabat-sahabat Apatindik, adalah sahabat kami, sahabat daripada grup Analisa Publik.tv beserta sahabat dari Apatindik TV. Sahabat Apatindik, tidak lama-lama langsung saja kami bertanya kepada beliau apa saja yang sudah dikerjakan mulai tahun 2020 hingga berakhir di tahun 2021. Selamat siang Pak Nugraha. Selamat siang Pak. Mohon maaf mengganggu waktu jenengan. Berpanas-panas ria ini. Bapak, mohon maaf nih ya. Saya boleh bertanya, untuk detail daripada pekerjaan dan tanggung jawab daripada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 di Provinsi Jawa Tengah, mohon maaf, panjenengan ini Pak Nugraha selaku PPK berapa yang ada di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah terkait pekerjaan kawasan industri terpadu di Batang. Baik. Monggo Bapak dijelaskan. Terima kasih Pak. Jadi
tahun 2020 kemarin kami dapat penugasan dari Presiden Jokowi ke Pak Menteri kami untuk mendukung kawasan industri terpadu Batang. Terutama di infrastruktur, khususnya untuk Dirjen Bina Marga infrastruktur jalan di dalam kawasan. Kemudian untuk khususnya di PJN 1 sendiri, saya sebagai PPK kawasan industri Batang 1 itu menangani 2 paket pekerjaan dari 5 paket pekerjaan yang dilaksanakan Satker PJN 1 Jateng. Jadi 2 paket pekerjaan itu paket pembangunan jalan kawasan industri terpadu Batang, paket 1-2 dan paket 1-3. Oke, Pak Nugraha, dengan adanya itu kami juga sering membaca di dalam sebuah pemberitaan yang sudah terjadi belakangan ini, pihak Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo juga sangat mengapresiasi tentang adanya pekerjaan atau spill yang mana kawasan industri terpadu Batang ini akan mendatangkan sebuah investor yang sangat cukup besar ke depannya. Nun sewu Bapak Nugraha, mungkin daripada pekerjaan-pekerjaan itu apa yang paling berkesan selama ini? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi yang paling berkesan terus terang apresiasi dari pimpinan Pak. Karena kemarin waktu Pak Jokowi kesini, Pak Presiden kesini untuk groundbreaking pabriknya LG Chem yang rencana jadi pabrik baterai, itu beliau mengapresiasi atas kinerja kita semua yang bekerja di KIT Batang ini bahwa hampir waktu itu 98% infrastruktur jalannya sudah terbangun dan saat ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi waktu beliau datang pada puasa bulan Ramadan, bulan Ramadan tahun 2021 itu kita masih bekerja, masih berjibaku, masih banyak debu di mana-mana. Alhamdulillah kemarin waktu beliau datang ke sini, beliau sudah bisa melewati jalan kawasannya. Kebetulan juga mencoba mobil listrik beliaunya. Gitu ya. Sebelum akhirnya groundbreaking di kawasan pabrik yang nanti dibangun oleh LG Chem, LG Chemical. Kira-kira gitu, Pak. Siap. Pak Nugraha, mohon maaf, bagaimana sosialisasi Bapak selaku PPK yang mengerjakan di kawasan industri terpadu Batang ini untuk masyarakat sekitar yang terimbas secara langsung maupun tidak dalam proyek strategis nasional yang langsung dibawahi oleh Kementerian PUPR. Monggo Bapak. Baik Pak, jadi untuk di sini kawasan industri terpadu Batang ini kita mengerjakan infrastruktur jalan itu di atas lahan dari PTPN, PTPN 9 yang mana PTPN 9 itu adalah anggota dari konsorsium kawasan industri terpadu Batang itu. Jadi untuk masalah lahan dan lain sebagainya, sosialisasi kepada masyarakat itu dilaksanakan oleh stakeholder yaitu PT Kawasan Industri Terpadu Batang itu Pak. Jadi kami dari Bina Marga hanya bertugas membangun jalan ini. Jadi kalau misalkan ada pembebasan lahan, terus kemudian ada kita kena makam dan lain sebagainya, itu yang bergerak PT KITB sebagai pemrakarsa dari kawasan industri terpadu Batang ini Pak. Siap. Jadi selama ini panjenengan selaku PPK beserta dari satuan kerja sendiri di PJN 1 Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami suatu kendala apapun. Ya, berikutnya, alhamdulillah ya Pak Nugraha. Berikutnya Pak, untuk kegiatan pembangunan jalan di kawasan industri terpadu Batang ini, berapa nilai total panjang jalan dan jembatannya? Monggo Pak. Baik, untuk di kawasan industri terpadu Batang ini yang dikerjakan oleh Satker PJN 1 Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 paket pekerjaan. Terus kemudian ada 4 PPK yang ada di situ. Jadi total panjang dari 5 paket pekerjaan itu 50 kilo. Kemudian untuk jembatannya kurang lebih 600 meter. Itu terdiri dari 8 buah jembatan dan 4 buah overpass. Begitu. Di atas tol. Kemudian di atas tol ya. Rawan juga Pak. Ya, itu ya. Itu challenge yang paling, tantangan yang paling menurut saya paling besar karena kita bekerja di atas tol aktif, yang mana tol Trans Jawa sendiri itu tidak boleh ditutup, tidak boleh ada gangguan yang masif. Jadi kami cuma diberi kesempatan bekerja jam
10 malam, jam 10 sampai jam 11 malam sampai jam 4. Dan itu untuk traffic manajemennya kita cuma dikasih waktu 20 menit untuk menghentikan lalu lintas sementara Dalam satu hari dalam satu hari. 20 menit 20 saja. menit sampai dari jam 10 malam. 10 malam sampai jam Subuh lah. 4 pagi ya, sampai Katakan subuh, sampai subuh. Siap. Jadi itu kira-kira sehari saya cuma bisa masang girder dua girder atau Dua dua girder, balon, ya. dua balon Dari jembatan. 8 jembatan. Dari 8 jembatan. Siap. Pak Nugraha, bisakah Pak Nugraha menjelaskan untuk kisaran besar daripada anggaran daripada pekerjaan pembangunan jalan kawasan industri terpadu Batang dengan pendanaannya bersumber dari mana? Baik. Monggo Bapak dijelaskan. Oke. Jadi untuk sumber pendanaannya Siap. kita dari APBN murni, Pak. APBN murni ya Pak ya? Jadi secara total yang dikerjakan Satker PJN 1 itu 1,8 triliun. Siap. Kemudian untuk saya sendiri di paket 1-2 itu ada 341 miliar. Untuk paket 1-3-nya ada 517 miliar. Siap. Itu untuk pekerjaan jalan yang sudah dilakukan di kawasan industri terpadu Batang. Ya, betul, Pak. Kami sendiri Pak mendapatkan informasi untuk pekerjaan keseluruhan apakah dibenarkan senilai 3,5 triliun itu juga sudah termasuk pekerjaan jalan yang jenengan tangani. Iya, Benar ya? Ya betul. Jadi secara total dari Secara Kementerian total. PUPR kemarin sempat kita kalkulasi itu sekitar angka Kurang lebih segitu, Pak. Ya. 3,5 triliun. Termasuk di dalamnya apa yang dilaksanakan Bina Marga 1,8. Siap. Selanjutnya Pak, berapa hari kalender pekerjaan pembangunan jalan kawasan industri terpadu ini yang sudah dikerjakan oleh pihak penyedia jasa? Monggo Pak. Baik, jadi untuk keseluruhan paket sebetulnya bervariasi, Pak. Bervariasi nggih. Jadi ada yang 6 bulan, 180 hari kalender. Siap. Itu untuk paket 1A, 1B. Kemudian untuk paket 1-2 sendiri itu ada 210 hari kalender atau 7 bulan. Siap. Kemudian untuk paket 1-3 dan 1-4 kurang lebih di 9 bulan atau 270 hari kalender. Siap. Pak Nugroho, Ya, kita sebagai masyarakat sudah sangat memahami bahwasanya pembangunan kawasan industri terpadu Batang merupakan salah satu proyek di Kementerian PUPR dan juga salah satu bentuk proyek strategis nasional yang ada langsung di bawah Kementerian PUPR. Lingkup prioritas pembangunan di Kabupaten Batang ini di Provinsi Jawa Tengah apa saja Pak menurut panjenengan? kebetulan untuk di Kabupaten Batang ini dari kami Bina Marga yang paling utama adalah ini, Pak. Jadi dari Satker PJN 1 Siap. yang paling utama adalah pembangunan jalan kawasan ini selain juga pemeliharaan di Jalan Pantura. Jadi untuk di kawasan industri terpadu Batang sendiri itu adalah prioritas kita dari tahun 2020 sampai tahun 2022 awal tahun ini juga. Awal tahun ini. Ya. Jadi Yang mana notabene proyek sudah rampung semuanya ya Pak ya, tinggal menunggu PHU dan pemeliharaan selanjutnya. Ya. Pak Nugraha, ngapunten. Dari mulai tahun 2020 jenengan mengerjakan proyek kawasan industri terpadu Batang atau KIT Batang. Nyun sewu Pak, dari berjalannya waktu apakah jenengan tidak mengalami suatu kendala apapun mungkin dari segi masyarakatnya dan utamanya pada pembebasan lahan yang saat ini kita amati memang pekerjaan kawasan industri terpadu ini memakan beribu-ribu hektar. Bagaimana penjelasan jenengan selaku PPK? Monggo Pak. Baik, alhamdulillah Pak. Jadi kita mendapat dukungan dari warga Batang. Siap. Jadi yang mana kita rasakan waktu kita pelaksanaan pekerjaan, memang kita bekerja di area lahannya PTPN, Pak. Siap. Jadi dari PTPN sendiri sebagai anggota dari konsorsium KITB itu mendukung kami untuk melaksanakan pekerjaan di atas lahan mereka. Terus kemudian untuk tantangannya sendiri yang di kami memang masalah waktu pelaksanaan, Pak. Jadi dengan nilai paket seperti itu otomatis sumber daya yang harus kita sediakan juga harus sebanding dengan nilai paket dan waktu pelaksanaan yang harus kita laksanakan. Siap, siap. Jadi memang waktunya sehari cuma 24 jam. 24 Jadi kita manfaatkan itu secara maksimal.
memang kadang-kadang cuaca juga menjadi kendala kami, Pak. Siap. Jadi kalau sudah hujan itu kadang-kadang waktu kita buka pertama kali jalan-jalan ini kan baru Karena sektor tanah. pegunungan juga Iya, ya. ya, tanah, terus kemudian ada proses penggalian, penimbunan dan lain sebagainya itu. Siap. Kalau sudah hujan kita sudah berat untuk melintasi Medan. area pekerjaan. Siap. Selanjutnya Pak Nugraha, sebelum dan sesudah pekerjaan dibangun, bagaimana koordinasi panjenengan selaku PPK dengan pihak Satker atau KPA, kuasa pengguna anggaran yang ada di pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Berikut koordinasi panjenengan dengan pihak aparat penegak hukum wilayah Batang ini. Monggo, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi untuk koordinasi kita dengan pihak-pihak eksternal, Siap. untuk pihak di kawasan Batang sendiri ada PT KITB, Pak. Siap. Jadi sebagai pemrakarsa, sebagai pemilik tanah, sebagai pemilik keseluruhan kawasan industri terpadu Batang ini, dari kawasan industri terpadu Batang lah yang berkoordinasi ke eksternal. Jadi kami Dengan Muspida dengan Muspida setempat, Siap. bahkan minggu lalu hari Jumat barusan Pak Bupati, Pak Kapolres sama segala macam goes di sini, Pak. Goes di sini Siap. untuk ya melihat apa kondisi kerjaan yang ada di kawasan industri terpadu Batang ini. Siap. Oke. Oke, Bapak Nugroho, terakhir pertanyaan kami dalam bentuk pengawasan dari pekerjaan pembangunan jalan kawasan industri terpadu Batang ini, bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan kami menilai sangat cukup konflik dan panjenengan ini merupakan salah satu pihak yang di depan dari Kementerian PUPR dan pertanggungjawaban jenengan sangat cukup besar. Yang sewu, monggo kami diberi Pak Nugroho. Jadi ada 3 tipe pengawasan, Pak, di pekerjaan konstruksi kami. Yang pertama pengawasan melekat di kami sendiri. Siap. Jadi ada anggota-anggota kami, staf-staf kami yang 7 kali 24 jam ada di lokasi. 7 kali 24 jam 24 jam. ada di lokasi. Siap. Jadi kita pakai sistem rolling. Jadi misalkan mungkin Sabtu Minggu ini si A bertugas di lapangan, Sabtu Minggu kedepannya si B bertugas di Siap. lapangan. Itu untuk di internal kami sendiri. Jadi Siap. kami pastikan setiap ada pekerjaan, setiap ada aktivitas proyek itu pasti ada anggota kami yang di situ. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua ada kita dibantu oleh konsultan supervisi, Pak. Jadi ada konsultan supervisi yang membantu teman-teman lapangan kami untuk mengawasi dan melaksanakan pekerjaan di lapangan. Siap. Terus yang ketiga dari penyedia jasa sendiri ada supervisor yang mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada subkon pekerjaan supaya pekerjaannya bisa kita laksanakan dan kita terima. Siap. Mohon maaf Pak Nugraha, kalau diperkenankan kami bisa disebutkan oleh Pak Nugraha selaku PPK. Untuk penyedia jasanya dari mana, Pak? Untuk paket 1-2 penyedia jasanya dari Wika Yasa KSO, Pak. Gitu. Siap. Untuk paket 1-3 penyedia jasanya dari Adi SMS Win KSO. Siap. Oke, Pak Nugraha, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Sama-sama, dengan Pak. Abapende melihat-lihat proyek yang ada di kawasan industri terpadu Batang. Semoga apa yang sudah panjenengan lakukan ini menjadi sebuah apresiasi khususnya pada masyarakat Batang sendiri, Bapak. Amin, amin, amin. Nah, amin. untuk keseluruhannya, semoga panjenengan selalu sehat Amin. dan selalu semangat, Salam. jangan putus asa. Iya, siap. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Pak Nugraha. Iya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.